Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak seekor simpanse bisa galau? Yap, galau alias bimbang. Kelihatannya aneh ya, tapi hari ini kita bakal bahas tuntas soal ini. Langsung aja kita mulai. Coba deh, ingat-ingat. Pernah nggak sih kalian udah mantep mau beli sesuatu? Tiba-tiba lihat review yang lebih bagus buat barang lain, terus langsung ganti haluan. Sering banget kan? Ya, itu kan cara kita, manusia, berpikir. Nah, ini dia yang bikin seru. Gimana kalau ternyata simpanse juga bisa begitu? Ada sebuah penelitian baru yang nunjukin kalau cara berpikir mereka tuh ternyata mirip banget sama kita. Lebih mirip dari yang kita bayangin selama ini. Dan ini bukan omong kosong loh. Kita ngomongin studi serius yang dipublikasiin di jurnal Science. Keren banget kan? Artinya, ini penelitian yang benar-benar mendalam, mencoba ngintip isi kepala seekor simpanse. Oke, jadi pertanyaan besarnya begini. Para peneliti ini tuh penasaran bukan cuma soal apakah simpanse itu pintar, tapi lebih spesifik lagi. Apakah mereka bisa berpikir rasional? Nah, rasional itu sendiri artinya apa sih? Gini deh intinya. Berpikir rasional itu bukan sekedar punya pendapat, tapi soal kesiapan buat mengubah pendapat itu kalau ada informasi baru yang lebih kuat. Jadi, ini soal kemampuan menimbang-nimbang bukti. Nah, buat ngetes ide ini, para peneliti bikin semacam permainan yang cerdas banget. Lokasinya di Suaka Simpanse Pulau Ngamba di Uganda. Dan pemainnya tentu aja simpanse-simpanse yang super penasaran di sana. Eksperimennya tuh simple tapi jenius. Cuma ada 2 kotak dan 1 apel. Tugas simpanse, ya tebak apelnya di mana. Tapi mereka nggak nebak asal-asalan dong. Mereka dikasih petunjuk. Dan jenis-jenis petunjuk inilah yang jadi kuncinya. Jadi, petunjuk atau buktinya ada 2 macam. Ada bukti kuat, ini yang jelas banget nggak bisa dibantah. Contohnya, ya lihat langsung apelnya dimasukin ke kotak. Terus ada bukti lemah, yang lebih kayaknya sih di situ, misalnya cuma dengar suara gemerincing atau lihat ada remah-remah. Nah, pertanyaannya, simpanse bisa bedain nggak ya? Dan jawabannya ternyata bisa. Hasilnya bahkan lebih keren dari yang dibayangkan para peneliti. Simpanse-simpanse ini sama sekali nggak milih asal-asalan. Temuan pertama, kalau simpanse dikasih bukti kuat, misalnya lihat apel ditaruh di kotak A, mereka bakal yakin banget milih kotak A. Titik. Bahkan nih, kalau abis itu mereka dengar suara aneh dari kotak B, mereka nggak goyah, mereka tetap sama pilihan awal. Seolah-olah mereka bilang, aku kan lihat sendiri, itu lebih pasti. Nah, ini dia puncaknya. Gimana kalau dibalik? Jadi mereka dengar bukti lemah dulu, misalnya dari kotak B. Terus tiba-tiba mereka lihat bukti kuat kalau apelnya ada di kotak A. Apa yang terjadi? Mereka konsisten ganti pilihan. Mereka pindah ke kotak A. Ini artinya mereka memperbarui keyakinan mereka. Sempat galau dulu, tapi akhirnya ngambil keputusan yang rasional. Gak cuma itu, penelitinya makin iseng. Mereka coba ngeprank simpansenya. Mereka nunjukin gambar apel dekat salah satu kotak. Dan tebak apa? Simpansenya nggak ketipu. Mereka tahu itu cuma gambar, bukan petunjuk beneran. Jadi mereka abaikan. Wah, ini sih nunjukin pemahaman yang luar biasa banget. Dan kayaknya semua ini tuh alami banget buat mereka. Sampai-sampai seorang ahli lain, Brian Hare, bilang kalau tugas logika yang rumit ini kelihatannya sangat mudah buat para simpanse. Udah kayak kebiasaan aja gitu. Jadi, ini intinya ya, ini bukan cuma soal simpanse yang pengen apel, bukan. Ini nunjukin kalau mereka punya kesadaran yang kompleks. Mereka nggak cuma bereaksi pakai emosi, tapi benar-benar memproses dan mengevaluasi informasi yang mereka dapat. Oke, jadi udah jelas ya, simpanse bisa menimbang bukti dan ganti pikiran. Keren! Terus, apa artinya semua ini buat kita? Apa dampaknya buat pemahaman kita tentang dunia hewan? Nah, ayo kita bedah lebih dalam. Ini kutipan yang dalam banget dari penulis utama studinya, Hannah Schleihauf. Dia bilang, pada dasarnya, kemampuan berpikir rasional yang selama ini kita anggap cuma punya manusia, ternyata akarnya juga ada di kerabat primata kita. Wow! Dan ini dia kesimpulannya. Jelas, kita sama simpanse itu beda, banyak bedanya. Tapi, penelitian kayak gini nunjukin kalau garis pemisah antara kita dan mereka tuh mungkin nggak setebal yang kita pikir. Ternyata, ada lebih banyak kesamaan di cara berpikir dasar kita daripada yang kita duga. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau simpanse aja bisa selogis ini, coba bayangin apa yang ada di pikiran hewan lain. Lumba-lumba, gajah, atau bahkan burung gagak yang katanya super pintar. Ternyata, galau yang rasional itu mungkin bukan cuma monopoli manusia.
Kira-kira apalagi ya yang belum kita tahu? Terima kasih udah menyimak.